Nakalnya ya sebatas kayak gitu-gitu. Iya, nakal-nakal. Rebutan pacar itu udah pasti. Udah biasa. Nggak usah dibahas yang itu. Terus yang nakal-nakal ya kayak apa, boncengan 3 nggak pakai helm. Ini sekaligus klarifikasi, dia ngerasa sampai sekarang ini pacarnya tak rebut, teman. Padahal ya namanya cewek ya, sukanya ke siapa ya. Tapi dia selalu flag victim, bilang kalau aku ngerebut pacarnya. Wah, padahal dia kalah ganteng aja. Semangat pagi, Link SWAT dan teman-teman agent dimanapun kalian berada saat ini. Jumpa lagi di channel kami, Link Property. Kali ini teman-teman, saya akan mengundang salah satu jagoan kita juga ya nih di Link Property ya teman-teman ya. Jadi sosok yang satu ini sudah menemani saya sangat lama teman-teman. Dari beberapa brand sebelumnya juga sudah ada bersama saya. Dan di tempat di mana kita berada saat ini juga, teman kita ini sudah mencetak beberapa prestasinya ya teman-teman di dunia properti. Tentunya banyak hal-hal yang masih kita bisa gali nanti dan kita ulik bareng sama teman kita yang udah hadir hari ini. Siapa tahu dari obrolan kami, dari cerita-cerita yang kami lakukan siang ini bisa menginspirasi teman-teman dan tentunya membuat teman-teman berpikir dan menjadikan bisnis properti atau profesi sebagai agen properti menjadi pilihan kamu. Oke, tanpa berlama-lama teman-teman, kita sambut tamu kita siang ini adalah Roy Kapuangan Payung. Bener ya? Iya. Ya. Sedia Pak Roy payung sebelum hujan. Payung ini apa? Marga ya Pak? Marga. Oke. Silakan Pak Roy. Selamat siang. Semangat pagi. Semangat pagi. Apa kabarnya Pak Roy? Selalu dalam lindungan Tuhan. Waduh, ini saya senang yang kayak gini-gini nih. Kayaknya omongan kita siang ini banyak mengandung bawang ini kelihatannya. Oke, silakan Pak Roy, perkenalkan dulu. Seperti biasa, teman-teman tamu saya selalu memperkenalkan diri dulu siapa sosok tamu yang saya undang. Silakan. Semangat pagi teman-teman, saya Roy Payung, disingkat aja biar lebih gampang ingatnya. Di bisnis properti ini udah tahun ke 8 saya di bisnis properti. Udah lama ya. Terus apa lagi? Oke, Pak Roy saat ini kesibukannya apa? Mungkin bisa diceritakan. Kesibukannya, puji Tuhan, masih setia di lapangan ya teman-teman. Sama Link Pro dipercaya untuk koordinator di berbagai proyek. Terutama saat ini yang lagi hype di daerah Tambak Oso. Kebetulan saya kan orangnya emang orang lapangan. Lebih suka prefer di lapangan daripada di kantor. Jadi banyak beraktivitas di lapangan. Banyak. Itu ya? Yang tadinya saya kulitnya oriental jadi oli kental. Seperti itu. Ya, berarti ya, agak sogong gitu hampir ya. Tiap hari kalau mau ke daerah Tambak Oso bisa nyari saya, bisa ketemu saya di situ. Siap. Itu dia. Tamu kita hari ini adalah Pak Roy yang sudah menemani saya hampir 8 tahun ya. Pak Roy ya, kurang lebih 8 tahun di dunia properti. Nanti kita akan gali lebih dalam lagi teman-teman. Jadi saya mau tanya dulu nih Pak Roy. Pak Roy ini asli Surabaya? Lahir di Surabaya? Lahir besar Surabaya, tapi ibu dari Kediri. Dari keluarga pesantren juga, bapak dari Sulawesi. Bapak dari Sulawesi. Oh iya, setahu saya papa dari Toraja ya. Iya, Sulawesi Selatan. Dari Toraja, iya. Jadi bisa dibilang lahir Surabaya. Lahir Surabaya. Sekolah juga di Surabaya. Kecil besar di Surabaya. SD, SMP di Surabaya. Surabaya semua. Ya, pastinya ya, karena Pak Roy sendiri adalah teman saya di SMP teman-teman. Kita sama-sama waktu itu belajar bareng di SMP 16, SMP Negeri 16. Di Bogangin ya kalau nggak salah. Betul. Dan saat ini tinggal di Gunung Sari juga, di mana saya juga dulu tinggal di Gunung Sari Indah di Surabaya Barat teman-teman. Oke, Pak Roy, ceritakan dong Pak Roy kecil ini seperti apa Pak dulu? Mungkin latar belakang di keluarga segala macam, pendidikan dari orang tua seperti apa? Yang saya tahu dulu, saya kenal Pak Roy ini kan dari SMP ya. Nah.
Jadi dari situlah saya mulai mengenal Pak Roy. Tapi sebelum-sebelumnya saya belum pernah tahu nih Pak Roy ini seperti apa orangnya. Mungkin bisa cerita dengan keluarga dan segala macamnya. Ya. Kalau masa kecil saya itu terbilang yang benar-benar anak yang privilege ya Pak ya. Mau minta apa tersedia, mau apa aja ada. Jadi dari situ mungkin ya ada sedikit sifat manja waktu sampai SMP pun minta apapun keturutan. Anak paling bungsu. Anak paling kecil juga. Anak paling bungsu juga. Cuma waktu itu emang kalahnya sama kakak saya, cewek dari 4 bersaudara kan, 3 cowok, 1 cewek. Jadi kadang juga terlupakan juga, ada yang nggak keturutannya juga. Karena ada anak cewek satu-satunya. Betul, kayak minta ya. mobil nggak bisa kakakmu dulu yang minta, kayak gitu, kayak DC itu. Tapi bisa dibilang kecil dengan situasi waktu itu orang tua juga. Iya, puji Tuhan diberkati Tuhan waktu kecil sampai dewasa lah, sampai kuliah. Puji Tuhan masih bisa dibilang keluarga saya masih lah ya. diberkati Tuhan, seperti itu. Saya ingat dulu waktu kita SMP, saya sering numpang di rumah Pak Roy juga, numpang makan. Ya, main PS. Karena ingat banget main PS. Zaman dulu tuh Pak Roy ini sudah punya PS teman-teman. PS1, PS2 dia udah punya. Jadi kita tuh kalau bolos sekolah ya. Zaman dulu kenakalan anak-anak itu kita sering main PS di rumahnya dia. Mama juga saya ingat banget dulu sering, udah pada makan belum? Belum tante, masain gitu ya. Minimal Indomie sama beberapa sayur gitulah cukup kita makan. Jadi saya juga sering tidur di rumah Pak Roy dulu ya. Jadi kita banyak bergaul waktu kecil. Jadi kecilnya Pak Roy ini dengan banyak fasilitas ya, dengan perekonomian bisa dibilang saat itu cukup ya Pak. Betul. Mobil ada 3 kalau nggak salah waktu itu ya. Betul. Di rumah ada punya mobil 3 juga. Dimana saya aja masih sepeda pancal waktu itu teman-teman. Ya, sampai pada saat Pak Roy SMP dengan saya dan harus SMA dan kuliah ya. Iya, SMA kita masih sering kontak. Ya, meskipun sudah nggak satu sekolahan, kita masih teman ya, karena masih di perumahan Gunung Sari ya. Iya, betul. Baru kita pisahnya di kuliah udah circle-nya beda. Saya kuliah di Stikom, Pak Roy waktu itu di Petra kalau nggak salah. Ya. Di situ sudah mulailah masing-masing ya, kita udah jarang ketemu ya. Oke. Bisa diceritakan nggak Pak Roy waktu kuliah itu ambil jurusan apa dan inginnya dulu pengen jadi apa sih Pak Roy ini sebenarnya? Kalau kuliah di PT itu ambil manajemen bisnis. Cuma sebagai anak seorang PNS, dari tuntutannya Bapak itu pasti kamu harus jadi PNS juga. Oh, ada tuntutan harus seperti itu. Ya. Oke. Soalnya dari ketiga kakak saya kan nggak ada yang ngikutin jejaknya Bapak. Semuanya kerja, ada yang wirausaha, kerja pabrik, kerja bank. Harus jadi agak sedikit di hati itu ada agak sedikit bergejolak gitu. Sedangkan saya hobinya tahu sendiri Pak Roni, main bola. Jadi kuliah pun saya sempat isinya itu hampir tiap hari main bola sampai di 2023 2024 itu saya sampai jadi ketua UKM-nya Petra di bola itu. Bola Petra itu saya ketuanya itu. Sampai 4 tahun itu isinya kerjaannya main bola gitu. Jadi kuliah main bola. Makanya jarang ketemu Pak Roni kan. Ketemu waktu itu Minggu juga pas main bola juga. Oh iya. Nah itu. Ingat banget waktu dulu di kamarmu aja banyak poster-poster bola ya. Betul. Kita koleksi potongan juga. semir rambut model aja tak ikutin dulu. Iya, oh gitu. Jadi sebenarnya diharapkan jadi seorang PNS. Tapi hobi sebenarnya dari hati pengen bola, sudah belum mikir masa depan sama pengen sekali. jadi pesepak bola waktu itu. Banget. Oh, Cuma gitu karena waktu itu persaingan ya banyak yang kalau nggak orang dalam susah lah pasti. Waktu itu. Ya semua orang tahu lah kalau kayak di lokal itu nggak ada titipan ini, titipan itu pasti susah. Oke. Susah banget. Sempat seleksi ke beberapa klub, sempat. Tapi nggak ada pertentangan dari orang tua dengan harapan? Nggak ada. Kebetulan orang luar pulau kan, Papa kan senengnya bola juga. Oh, seneng bola juga jadi Papa. Saya ngelesnya ya Kak. Oke. Biar nggak bahas PNS ini. Oh, jadi waktu kuliah pun udah coba aja tes ini, masih bisa sambil kuliah kok. Tes ini dulu jadi honor dulu. Masih bisa sambil kuliah sampai segitunya. Papa neken itu seperti itu. Tapi
di waktu situasi seperti itu, Bapak itu bukan yang tipe orang yang keras ya, Bukan. masih coba membimbing tapi tetap kita dihargai Iya, gitu ya. betul. Pilihan yang balik ke pilihannya. Oke, singkat cerita lulus dari kuliah, Pak Roy sudah langsung kerja atau gimana waktu itu? Waktu itu sebelum kuliah pun Sempat udah keluar kerja. pulau kok ingat saya. Iya, Ah, sebelum gimana kuliah pun ceritanya waktu itu? udah sempat kerja di Falas dulu, Pak. Mm-mm. Itu waktu kuliah itu sempat kerja di Falas sampai 3 tahun sampai 4 tahun saya lupa. Mm-mm. Sambil kuliah. Sambil kuliah. Oke. Itu setelah ada suatu hal yang buat saya pergi dari Surabaya itu, cici saya meninggal. Oh iya, Nah, itu momen dimana Mbak waktu itu nggak ada ya? ya titik balik banget saya. Mm-mm. Kebetulan Cece kan deket banget sama aku, ngerti sendiri kan Pak Iya, Roni, yang pernah hampir dilamar sama developer di Iya, 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 iya. developer Iya, juga. iya. Ya, itu udah deket, saking deketnya itu saya benar-benar terpukul sampai nggak tahan di rumah itu, keinget terus kan memang deket Iya, banget. deket itu. dan Kemana-mana berdua, ngawal momen- terus, momen nggak adanya pun dadak banget ya. mendadak banget. Sakitnya Usia sangat iya, muda banget ya. 28 dia. Dia 28 tahun waktu itu ya. Saya masih 25 kan, beda 3 tahun. Itu benar-benar terpukul. 2007 saya memutuskan ikut kakak saya yang duluan pertama ke Makassar. Nggak sama, terpukul semua. Kita keluarga itu terpukul. Kehilangan ya. Kehilangan banget. Kakak saya yang kedua itu ke Makassar. Ya udah nggak lama saya nyusul juga ke Makassar. Itu kita Ikut kerja mulai di sana. bisnis jalan untuk supplier alat-alat tulis sekolah. Ke luar pulau. Di Makassar, dari di Makassar ke Makassar. sekolah-sekolah di Makassar Oh, dan sekitar sekitarnya. Masarnya, oke. Awalnya di situ. Lama di sana, Pak? 12 tahun, dari 2007. Lama ya? Ya, hampir jarang pulang ke Surabaya sih sejak itu. Iya, saya juga nyaris kehilangan kontak dirimu ya. Ya, hampir kehilangan kontak. Kita hubungannya dari Facebook. Aku nikah, ngabari dapat kabar itu kayak Oh, gitu, iya. Kevin. Ada teman kita Kevin itu nikah. Wah, sorry, nggak bisa datang, masih di Makassar. HP Kalau kan nggak belum. salah zaman Friendster ya? Iya, betul. Masih Friendsteran gitu ya? Iya, iya. Kontek-kontekannya via itu aja. Kelihatan banget usianya teman-teman yang masih pakai Friendster. Mungkin generasi milenial nggak tahu Friendster itu apa kali ya. Padahal saya sudah bahasnya Facebook loh, kok balik ke Friendster. Iya, saya kan dulu masih Friendster sih. Friendster baru Iya. kita masih kontak-kontak, baru ada Facebook. Kalau nggak salah gitu. Ya, di sana itu, di Makassar itu benar-benar yang bentuk saya jadi pribadi yang kayak lepas dari yang privilege ini, udah lepas semua. Karena di sana kita ngawalin kan memang sama Oh, kakak itu. benar-benar berjuang. Mulai jalan di benar-benar di lapangan. Saya pernah malah PP ngirim barang ke suatu daerah itu 8 jam dari Makassar itu PP. Ngirim ke sana, ngambil lagi ke pelabuhan, ngirim ke sana lagi itu. Total itu 20 jam itu di jalan. Dari ngambil dari iya, pelabuhan. kirim ke daerah. Itu berjalan kurang lebih 12 tahun kayak gitu. Oke. Sempat ngerintis sama Mas Victor kalau Iya, nggak salah ya. betul, Mas Sama Victor. kakak ya. Mm-mm. Oke. Jadi gimana ceritanya kamu kembali ke Surabaya waktu itu? Waktu itu sebenarnya udah posisi kalau dibilang zona nyaman juga, Di sana? yang ngerasa wah I'm unbeatable di sini. Sampai tiba-tiba ya itu papa meninggal, itu yang titik baliknya alah. juga. Itu ya titik baliknya kamu balik. Betul. Harus nemeni mama. Ya, Gitu papa ya? meninggal kan diupacarakan karena orang Toraja ya, Oh ya, ada Toraja itu juga. balik ke Tanah Toraja. Balik ke Tanah Toraja. Setelah itu ya mau nggak mau, karena mama sendirian ya harus balik ke Surabaya. Disitulah kamu momen balik Surabaya. Tahun Momen. berapa itu? Masih ingat nggak? 2018 akhir. 2018 Desember. akhir. Oke. Oke, balik ke Surabaya karena harus nemeni mama. Nah, Waktu itu udah mulai kerja apa di Surabaya? masih fokus nganggur, Pak. Belum ada kerjaan. Teman-teman ngontak itu udah tak kontakin itu nggak percaya, kayak, "Duh, kamu masih hidup, Ma." Karena emang udah Bener lost kontak kontak. 12 tahun itu. Termasuk Teman saya juga bilang gitu teman- ya. Betul. Saya udah tahu. Teman kuliah, teman apa udah bener-bener lost kontak. Begitu balik sini pun temen ya nggak banyak. Iya, iya, Ya, dan jadi fokus emang nganggur. terbatas ya, terbatas. Jadi ada info bahwa kamu memang benar-benar
Iya, di rumah aja ya waktu itu Ya, ya? di rumah aja. Nggak ada Mungkin waktu itu ngapa-ngapain. orang-orang bilangnya, ini Nuyul di rumah aja kok bisa hidup, ini gimana ya? Padahal waktu itu sebenarnya udah belajar-belajar apa itu main kayak Bitcoin apa, Oh iya, sampai ini ngumpulin Bitcoin ini caranya gimana, yang gratisan itu kan banyak sempat waktu punya itu ya. Bitcoin dong berarti? Sempat ada beberapa sampai 45 itu. Dijual semua sampai 45.000 pernah. Jual semua akhirnya. Dulu 1 Bitcoin masih dijual sama tukar sama pizza. Ratusan perak. Iya, ratusan Iya. perak. Karena waktu itu main game aja dapat Bitcoin, Ya, bayarannya macam-macam. Bitcoin. Itu main virtual intinya. Jadi udah nggak ada lagi sekarang? Sekarang udah nggak ada lagi. Kalau ada mungkin udah kaya banget kamu ya? Iya. Intinya waktu di komunitas yang di Makassar itu kan saya jalankan lagi kayak Oh, waktu itu saya tergabung itu kayak game misionaris. Jadi misionaris kan kita melalui dari game, dari player-player game kita gimana kita jangkau misionaris dari orang-orang situ oh, seperti gitu. itu. Ya itu banyak masukan, banyak kerjanya gitu aja sih. Di rumah aja sampai nggak sosialis, sampai mandi pun jarang, males keluar intinya. Iya, iya, Ya, iya. di lain karena masih suasana terpukul juga pindah Surabaya benar-benar temen hilang semua. Udah. Ya, karena udah gitu. 12 tahun juga. Termasuk Nah, kedekatan kamu sama teman kita salah satu ya, kayak Kembon ya, Kevin ya. Kevin Udah lost kontak juga ya. lost kontak Tapi semua. saya masih ingat waktu itu Kevin bilang Roy udah di Surabaya gitu. Nah, jadi singkat cerita teman-teman, di kantor saya dulu di Xavier Magraha di SM yang di Geraha sana, saya sudah ngajak teman saya, salah satu teman saya SMP untuk join, namanya Kevin. Nah, Kevin ini join lebih dulu. Nah, Kevin ini setelah berapa bulan join, saya bilang, ayo ramekan kantor ini yuk, ajak teman-teman untuk join bareng-bareng sama kita di sini untuk sama-sama kerja di tempat ini gitu. Nah, baru akhirnya dipanggil lah. Nah, waktu itu ingat nggak Kevin ngomong apa ya waktu? Atau saya lupa sih momennya. Waktu itu saya sama Kevin datang ke rumah kamu. Kalau itu gimana ya? Iya, waktu itu? ke rumah waktu itu. Saya sampai bingung, ini siapa ya? Iya, iya, iya. Udah lama nggak ketemu. Malam lagi jam 10, tak pikir Intel siapa ini? Jam 10 wah. Siapa ini? Oh, alah, Roni sama Kevin. Itu dari situ kita ngobrol. Waktu itu Mas Roni kan yang bilang, saya sekarang ada kantor properti sendiri. Nggak ngomong, ini kerjanya gini, nggak. Besok ke kantor ya. Tolong bantuin ramekan kantorku. Besok kamu ke kantor aja. Nggak disuruh apa-apa, nggak dijelasin ini gimana ya udah. Waktu itu nggak ngerti ya kalau properti kayak Nggak apa? ngerti sama sekali, nggak ngerti. Nggak punya background properti Iya, nggak ada sama sekali. Ya, saya ingat waktu itu pokoknya momennya saya pengen ngumpulin teman-teman karena saya udah punya kantor properti, ngumpulin teman-teman tuh, ayo kerja bareng deh gitu ya, kerja kita berkarya bareng di properti gitu ya. Iya, betul. Oke, dalam benakmu apa waktu dulu setelah join, kamu join di kantor kita yang di Geraha, di luar ekspektasi ya akhirnya pastinya. Di luar ekspektasi. Kan karena waktu itu kan ya suruh ramein temanku. Suruh ramein kantorku. Itu kan bingung. Ramein kantor ini kayak apa. Tapi ternyata waktu datang ke sana cuma ada admin. Wah, ini bingung juga mau ngeramein yang gimana. Iya. Kok cuma berdua. Oh, baru Pak Roni waktu itu kasih mulai rekrut, mulai apa, ngasih influence ke teman-teman gimana sebagai agent, baru kan diajari, kita ikut training juga yang dari brand lalu itu ikut training, mulai terbentuk dari situ juga. Dan akhirnya singkat cerita kita banyak ngajak teman-teman SMP kita, teman-teman kuliah kita SMP untuk join ya. Sampai akhirnya kantornya nggak cukup. Kantornya nggak cukup. Kantornya sampai nggak cukup. Meeting penuh sampai ada yang berdiri, kursinya kurang. Akhirnya kantor direnovasi. Betul. Saking nggak cukup ya. Itu ya, puji Tuhan, semua karya besaran Tuhan aja. Iya, akhirnya kita cuma singkat usaha cerita kantor aja. tuh rame banget ya bro ya. Betul. Jadi kantor tuh rame banget, dan kalau meeting sampai nggak muat, disitulah titik balik. Saya punya tim yang besar ya, dibantu sama Pak Roy tentunya waktu itu. Nah, berjalannya waktu kita harus meninggalkan kantor itu ya Pak Roy ya, dan kita pindah di kantor yang di Mer ya. Dan di situ Pak Roy juga masih support saya teman-teman, dan syukur puji Tuhannya masih banyak juga teman-teman yang ikut kita ya waktu itu ya. Sempat banyak drama juga.
Pencapaian terbesar juga jadi 2 kantor kan waktu itu kan. Iya. Sampai jadi 2 kantor juga, luar biasa. Terus kita di tempat yang itu juga berkembang cukup tambah pesat lagi. Timnya tambah besar lagi, jadi butuh hall yang besar untuk meeting. Karena sekali meeting bisa 40 sampai 50 orang ya. Lebih bahkan 60 pernah. Pernah 60 ya. Meeting 60 orang teman-teman, itu kita pernah ngerasakan dulu ya. Jadi benar-benar di situ untung tempatnya proper ya. Betul. Tempatnya cukup proper kita untuk kumpul dan kerja bareng. Dan kita punya kesempatan juga bisa berkantor di pusat kota. Betul. Ya di Basuki Rahmat ya. Nah, di situ akhirnya kita punya 2 tempat. Satu di Mer, satu di Basuki Rahmat ya. Gimana Pak Roy? Selama ikut saya apa yang kamu rasakan? Awalnya sih saya kadang bingung, ini maksudnya apa gitu. Kadang mikir ini Mas Roni ini punya tujuan apa sih? Waktu itu ya bersyukur sekali dipercaya sebagai lead di salah satu proyek Surabaya Barat, Lentera Group. Itu 3 tahun saya di situ. Saya sebenarnya awal-awal itu 2 bulan pertama lah. Ini sempat berpikir, ini kantor nyuruh saya ke sini nih ngapain? Mau buang atau gimana? Udah tiap hari ke lokasi itu. Wah, benar-benar nggak ngerti tuh, ngapain lead ini, ngapain sih sebagai lead. Aku kan nggak pernah pengalaman jadi lead, cuma jadi kordi itu pun ya sebatas ngasih sebatas ngasih bantuan ke teman-teman yang sekantor. Kalau lead ini ternyata lebih luas lagi cakupannya, belum hubungan sama developer, belum hubungan sama under kantor agent lain. Itu jadi wah, seru juga ya ternyata ya, lebih kenal banyak orang, lebih banyak drama juga itu. Di lokasi itu ada yang berantem juga sampai hampir pukul-pukulan juga pernah. Iya, baru disitulah banyak pengalaman. Jadi, ya. Di situ juga yang mental saya benar-benar terasa waktu di Lentera itu, Pak. Dan lead di Lentera itu. Uangnya juga banyak. Uangnya juga satu banyak. Ya, sangat jadi banyak. Hasilnya sebanding lah ya. Ada hasilnya, pasti hasilnya. ada. Baru itu sadar, oh ternyata kayak gini ya. Makasih juga buat Pak Roni sama tim dari SMPL ya waktu itu ya, yang udah mempercayakan proyek tersebut pada saya. Gitu. Jadi yang tadinya tidak ngerti properti, bahkan sempat kerja juga nggak punya background properti, jadi tahu properti ya. Betul. Ya. Jadi setelah tahu dunia properti, menurutmu prospek nggak properti ini Pak Roy? Masih sangat prospek banget. Sangat prospek ya. Karena sampai kapanpun orang pasti butuh hunian. Ya, kebutuhan dasar manusia juga. Pasti butuh hunian. Apalagi dari menurut keyakinan saya pernah ada baca literasi itu, barang siapa yang menyediakan tempat bagi sesamamu, manusia, ya kamu mendapatkan bagian di kerajaanku, seperti itu. Itu yang saya percaya, makanya ya ini properti ini tempat yang tepat buat saya. Untuk memberikan kesempatan lah orang untuk bekerja, merubah hidup, mencari nafkah di tempat ini ya. Ada filosofi itu ya. Nah, itu yang benar-benar saya pegang. Apalagi kalau bantu orang cari rumah, dapat rumah itu, ngelihat orang STU itu kadang hampir nangis, Pak. Ngelihat orang STU senangnya itu kayak apa. Iya, kadang-kadang ya. Ngelihat, wah dapat rumah baru, masuk rumah baru. Di luar itu nanti angsurannya berat atau enggak. Saat STU itu benar-benar poin di mana, wah saya kayaknya masih pengen bantu lebih banyak orang lagi. Ya. Kadang saya nangis ngelihat orang STU, apalagi gendong bayi gini masuk rumah pertama. Rumah pertama ya, anak senengnya mau di sini terus. Itu benar-benar, kayak wah nggak pernah saya rasakan sebelumnya di kerjaan-kerjaan lain sebelumnya. Ya kayak gitu. Ada kepuasan tersendiri, intinya bisa membantu orang menemukan rumah impiannya. Betul. Menemukan rumah pertamanya ada. Jadi sekarang ini sudah cukup enjoy di properti ya Pak Roy. Iya. Kalau di Link Property sendiri gimana Pak Roy, menurut Pak Roy? Jadi setelah kita banyak pengalaman di kantor kita sebelumnya sampai ke Link Property ini, menurutmu gimana kantor ini? Makin ke sini makin gimana? Kalau Link Property sendiri saya lihat sih
nggak ada beda sama kantor-kantor sebelumnya. Maksudnya gimana itu? Ya karena ada Mas Roni ini. Karena Selama maksudnya apa? Pimpinannya tetap saya atau gimana gitu ya? bukan, konsep yang dibawakan sama Mas Roni kan kekeluargaannya itu harus nomor satu kan. Ada apa-apa itu cepat tanggap, kalau kita ada kesusahan itu pasti cepat bantu. Jarang banget sih slow respon, ada apa-apa ngobrol loh. Pasti yang selalu ditekankan ke saya kan, dipesankan kan kayak gitu, ada apa-apa segera komunikasi. Dan itu pun akhirnya ya sama saya selama di beberapa brand sebelumnya pun yang nggak ada beda sebenarnya. Selama itu masih konsep yang dibawakan sama Mas Roni seperti Ya, itu. intinya selalu pemikiran saya itu untuk mengutamakan tim dulu daripada kepentingan pribadi. Betul. Seperti gitu, kamu cukup merasakan lah ya. Betul. Saya saksi hidupnya ya. Iya. Jadi banyak drama yang udah kita lalui bareng ya bro ya. Hampir 8 tahun bareng di properti segala macam. Ada nggak suka dukanya dirimu kerja bareng lah intinya sama kita di sini? Suka dukanya kalau diglobalkan sebagai agen properti ya pasti banyak sih Pak. Dukanya banyak, sukanya banyak. Dukanya juga kadang kalau saya lebihnya bukan karena nggak closing lama nggak closing itu saya nggak terlalu duka sih, emang itu apa ya namanya kerjaan, ada naik turun, namanya itu juga selama kita berusaha kan pasti suatu saat ada hasilnya. Belum closing karena itu ya karena tertunda aja, bukan karena nggak berhasil, nggak. Saya sedihnya malah melihat teman-teman yang belum apa-apa udah nyerah. Nah, itu kadang sebagai teman itu, wah kamu ini udah tak ajarin, tak tunjukin, udah tak kasih contoh juga. Teman-teman yang lain yang bisa, kenapa kamu kok nyerah? Saya justru ngerasa guilty sendiri di situ Pak. Wah ini gimana ya caranya anak ini biar semangat lagi, biar lebih mau fight lagi. Iya kayak gitu Pak. Meskipun itu bukan tim saya, di luar tim saya loh Pak. Jadi ya, melihat banyak yang tiba-tiba ngilang itu pasti ya, tanpa saya ngobrol ke Pak Roni pasti saya hubungi sendiri. Gimana Pak? Sedikit banyak apa yang menjadi kebiasaan saya kamu bisa ngelihat dan kamu ikutin juga ya. Iya betul. Kehilangan satu orang dirasa cukup banyak ya. Benar. Kehilangan itu membuat kita kalau bisa jangan sampai ada yang hilang gitu lah ya. Harus solid terus gitu ya. Tapi ya namanya orang punya pilihan ya. Iya. Jadi kita tetap harus siap dalam kondisi itu ya. Ya. Oke, Pak Roy. Jadi di properti kita tadi udah cerita, udah ada hasil juga. Pak Roy juga. Itu salah satu sukanya ya hasilnya. Hasilnya ya. Pasti. Sudah ada hasilnya. Ya, setiap usaha kita pasti ada hasilnya. Ya. Bahkan kamu saat ini sudah punya ritme kerja sendiri. Bahkan terakhir menghasilkan juga ya, ada 2 closing ya dalam waktu dekat lalu ya di project-project kita ya, di project yang sama juga ya. Di lapangan itu tadi. Ya, tetap tularkan kebaikan Pak Roy dimanapun berada. Ya, support kantor akan selalu ada juga buat kamu dan teman-teman. Oke, sebelum saya tanya-tanya lebih lanjut lagi, mungkin ada yang pertanyaan teman-teman. Saya ini situasinya sudah greget ini. Silakan, ini penonton kita ada sekitar 5.000 ini. 5.000 penonton. Silakan, ada yang mau ditanya? Saya penasaran kenakalan apa sih berdua ini waktu SMP. Kenakalan apa berdua? Kenakalan. Berkesan gitu. Yang paling berkesan. Di daerah Gunung Sari itu kan sampai sekarang masih ada. Itu ada namanya waduk. Kita kalau bolos balapan renang sampai orang-orang sekitar itu, "Mas, jangan renang di situ, jangan renang." Ya. Bahaya. Tapi tetap aja kita tobos. Nyebrangi namanya waduk di GS itu lumayan panjang Mas. Jadi tetap aja nyebrang balapan kita. Utamanya kalau lagi bolos dikejar guru ya. Jalan pintasnya nyebrang waduk sih. Nyalain mercon di kamar mandi itu hal yang wajar. Hampir tiap minggu ya, kayak gitu. Nggak mau masuk kelas sepak bola di luar, itu sudah hal-hal biasa buat itu. Bukan kenakalan sih. Seperti itu. Iya, saya salah satu perakit ya, perakit mercon.
Ya, saya ingat banget dulu ini sekaligus pengakuan dosa. Saya buat mercon itu gedenya sampai gede banget ya, hampir kaleng biskuit. kaleng biskuit ya, kaleng biskuit segitu besarnya teman-teman. Jadi bunyi ledakannya bukan lagi dar gitu. Lem. Kaca-kaca kamar mandi pecah. Kaca-kaca kamar mandi di sekolah itu pecah semua. Siapa? Belum lagi kalau saya hidupkannya itu di dekat waduk gitu ya. Penduduk tuh mikirnya itu apa gitu ya. Jadi itu kenakalan kita. Saya ingat dulu beli mesionya Disensor Mas ya, bahaya nanti. Bukan cepu kita. Sampai sekarang masih ada soalnya. iya beli bahan merconnya itu sampai ke sana-sana. Jadi saya ini salah satu perakitnya teman-teman, dan biasanya apa yang saya rakit tuh meledaknya luar biasa sih. Tapi ya itulah namanya dulu remaja sih ya. Untung nggak ada yang celaka kita ya. Betul ya, karena memang udah di set kamar mandi kan agak jauh. Iya, terus pakai sumbu lambat. Sumbu lambatnya dibuat panjang. Baru. Ditinggal lama gitu, udah tinggal jauh baru hidup sendiri. Lur. Ya. Ya puji Tuhan juga kita nakalnya nggak yang ke arah negatif. Betul, ya setuju. Karena hobinya sama-sama bola, juga waktu itu aktif di kegiatan keagamaan juga. Jadi benar-benar nakalnya ya sebatas kayak gitu-gitu. Iya, nakal-nakal. Rebutan pacar itu udah pasti. Udah biasa. Nggak usah dibahas yang itu. Terus yang nakal-nakal ya kayak apa, boncengan 3 nggak pakai helm. Ini sekaligus klarifikasi, dia ngerasa sampai sekarang ini pacarnya tak rebut teman. Padahal ya namanya cewek ya sukanya ke siapa ya. Tapi dia selalu playing victim, bilang kalau aku ngerebut pacarnya. Wah, padahal dia kalah ganteng aja. Ya gitu, itulah kenakalan kita waktu itu Pak. Ya jadi saya SMP sama Denny ya bisa dibilang seminggu mungkin 6 hari kita bareng ya, bahkan sampai hari Minggu juga. Iya itu boncengan 3 nabrak ya. becak. Pernah itu. Pernah kita boncengan 3 naik becak, naik sepeda motor saya ya waktu itu. Nggak pakai Terus helm. yang nggak pakai helm, yang nyetir ini minus. Kelihatannya kurang. Penglihatannya kurang. Jadi kita bertiga naik sepeda motor, dia yang nyetir. Lampu merah, kita udah hampir hijau. Kita sudah hampir merah, masih hijau. Dari sebelah sana Ada di jalan Diponegoro ya. Ada jalan. Ada becak nerobos gitu loh. Kita dari jauh yakin kalau yang nyupir ini Aldi. udah tahu itu ada becak gitu loh. Kita, weh, dia nyuruh saja. Wah, becaknya sampai terbelah 2. Dan teman-teman tahu kita tumpuk-tumpuan, terbang tumpuk-tumpuan gitu jatuhnya. Ya itu menurut saya nakal. Bonceng 3 ngebut nggak pakai helm. Ya. Yang rokok enggak, minum enggak. Ya, ya kebetulan kita sepak bola. Iya, Jadi kita sepak bola jaga fisik. Pikirannya bola. Iya, jadi kalau ngerokok itu kita justru nggak mau. Pernah. Saya belum ngerokok waktu itu malah. Iya. Dulu kalau sepak bola saya nih sprinter ya. Jadi striker suka diumpan di jarak jauh gitu, suruh ngejar bola. Tukang lari ya. Iya. Ya itu Pak, pengenakalan kita ya gitulah, masih dalam sisi positif lah. Kita nggak yang nyolong gitu, nggak. Begal nggak apalagi. Iya. Anting, tato nggak kepikiran ya? Nggak kepikiran anting, tato. Pokoknya jaga fisik aja. Nah, karena itu. pengen niatnya jadi pemain bola. Bola. Banyak sekali idola kita itu dulu ya. Banyak. Legend-legend itu ya. Masing-masing. Pokoknya kamar kita itu isinya poster bola semua. Sampai saya punya clipping loh. Iya. Clipping pemain bola. Koleksi baju bola juga banyak. Ya. Ya itu dia. Silakan, ada tanya lagi. Dia tadi yang memaafkan pacar yang direbut. Ya saya klarifikasi. Waktu itu ya memang nggak ngerebut, tergantung pilihan ceweknya ya. Cuma masalahnya gini, kenapa harus datang? Karena ceweknya ini kan Batak, Pak. Ceweknya ini Batak, dia datang kenalan, saya Batak juga loh ya, jelas ya sesama Batak lah. tanpa membawa rasialisme ya. Ya pasti milih lah sesama Batak. Kalah saing dia, Ya, orang gitu. tuanya lebih dekat sama saya, nganggap saya anak. Irjen Pol ya sekarang ya. Irjen ya. Irjen Pol ya. Irjen Pol sekarang terkenal ya, malah jadi influencer itu. Om ya. Om.
Sering masuk TV ya, Om ya? Iya, sering. Sering masuk TV. Dipanggil. Hai Om, apa kabar? Mungkin Om lihat. Ya, begitu. Silakan. Ada lagi? Tuker-tukeran pacar pernah. Pacar Mas, pacar ya. Pacar. Aduh. Yang namanya anak muda Mas. Ada Apa lagi? Silakan. Yang di belakang Mantok. itu. Kelihatannya ada yang mau ditanya. Biar gak ngantuk. Mantok. Ya, makanya bagaimana tetap konsisten dalam bidang properti selama sudah 8 tahun. tahun itu. Tetap konsisten Pak. Iya. Balik lagi ke statement saya tadi Pak. Saya benar-benar yaitu dari menurut keyakinan saya yaitu ada dari yang saya baca Pak ya. Kalau di keyakinan saya yaitu barang siapa yang menyediakan hunian buat sesamanya itu juga mendapat tempat Surga. di surga kayak gitu Pak. Itu Jadi itu yang benar-benar saya pegang di situ. Ditambah lagi waktu serah terima unit itu, wih benar-benar waduh. Ngelihat orang dapat rumah, jangankan yang beli, yang sewa aja kadang, wih bagus ya rumahnya ya. Bisa nggak diperpanjang nanti jadi 3 tahun ya bisa. Kita sih bisa ya. Jadi ya kepuasan saya di situ sih Pak, sampai di situ. Itu yang membuat kamu tetap Benar-benar iya ya pengen ini berusaha jalan terus di. ini kayaknya jalan saya yang Kamu ngerasa udah ini adalah firm jalanmu juga di properti ya? iya benar. Udah full time juga ya? sekarang Iya ya? full time juga. Pagi sudah aktivitas properti sampai malam kadang-kadang. bahkan sampai malam. Sampai dini hari Iya. juga ya. Bahkan di proyek kita yang dulu di Gunung Sari kalian sampai jam 2 dini hari ya handle klien ya. Dan masih ada klien juga jam segitu. Iya, waktu masih itu. ngobrol dengan klien. Gitu Pak. Balik ke apa ya Kak? Ke tujuan kita. Kerja ini apa sih? Yang kita cari ini apa? Seperti itu kalau menurut saya Pak ya. Ya. Itu dia Pak. Ada filosofinya ternyata Pak, Nah. Pak Roy Pak. Silakan. Ada lagi. Pernah ngerasa nggak cocok terus kepikiran untuk pindah kantor nggak? Nah, nggak cocok sama siapa dulu nih? Pernah ngerasa nggak cocok sama siapa? Nggak cocok sama Pak Roni. Sama prinsipalnya. Namanya Iya. sahabat tuh pasti tetap ada keselnya, bertengkar. Diribut pacar pasti kadang-kadang kesel. Pernah ngerasa nggak cocok sama Pak Roni terus Iya. kepikiran untuk keluar. Pertanyaan bagus karena bisa bertahan 8 tahun ya. Ya, silakan. Ya kebetulan saya orangnya pemaaf sih Pak. Saya gampang banget memaafkan. Kalau masalah ya dikomunikasikan segera bisa selesai ada solusi ya udah waktu itu. Kalau tanpa ada kepikiran pun sebenarnya banyak Pak yang nawarin di kantor ini bahkan dari kantor developer pun nawarin kamu tak gaji segini buat jadi ini kamu tak gaji segini ada di klien juga nawarin kamu pegang usahaku yang ini tapi kayaknya ya balik ke ini tujuan tadi saya kerja ini apa sih sebenarnya balik ke situ lagi ya cuma sebenarnya memang nggak harus di Link Pro cuma jalanku kayaknya di sini deh di Link Pro karena juga sesuai dengan Link Pro ini sesuai dengan konsepnya yang Pak Roni ini udah klik banget gitu ke pribadi saya hampir nggak pernah ada Ya, kita selalu komunikasi sih. iya cuma perbedaan pendapat pasti sering Pasti ya. ya setelah komunikasi kan pasti ya selesai. Ya. Selama semuanya bisa dikomunikasikan harusnya dan pentingnya jujur sih ya. Nah, Kita itu selalu yang jujur utama. sih ya. Ada apa gitu selalu kita ngomong. Bahkan kesulitan-kesulitan di lapangan juga dia pasti cerita. Kalau nggak ke saya pasti sama Bu Linda juga dia Nah, pasti banyak betul. cerita. Seperti itu sih. Ada lagi ya Pak? Mas D. Iya. Kalau bisa kan dipanggil Pak Roy atau Pak Robert. Opo dengan Pak Robert? Masih orang Pak yang udah kenal lama. Kenalnya namanya Pak Robert. Ya Pak Roy aja. Saya udah membranding susah-susah Roy Payung ya. Jangan dirubah lagi. Oh, itu Robert itu bukan nama sebenarnya, nama panggilan karena susah Alias. Roy Payung ini. oh Jadi, alias. Kadang kalau kenalan sama orang nggak dikenal atau orang baru yang nggak ada hubungan sama kerjaan ya, udah terserah lah Robert atau apa ya. Saya bercandain gitu sih, seperti itu. Ya, Pak Roy. Menurut Pak Roy bedanya kantor Link Property dengan kantor lain apa Pak Roy? Jadi
Kita tahu ya baru-baru ini ada satu kasus juga. Mm-mm. Kamu kan di lapangan tuh banyak ketemu sama teman-teman di lapangan gitu kan. Selalu ngomong-ngomong, kadang-kadang ya biasalah cerita tentang kantornya, kamu juga cerita tentang kantormu. Ada satu kesimpulan nggak? Bedanya kita sama mereka apa gitu? Kalau di lapangan itu ya semua agent pasti membanggakan kantornya masing-masing. Ya. Oke, pasti. Ya, jarang sih orang yang, oh kantorku kok gini, welek kantorku gini ya. Ya, benar, itu udah benar. Ada oknum, tapi jarang banget. Cuma kalau saya pribadi, bukan karena ini di Linkpro ya, barusan kan ada case yang cukup besar. Case yang cukup besar, mungkin udah pada banyak-banyak teman agent yang tahu atau pemirsa yang tahu, ada pemanggilan beberapa Agent properti yang online mengenai konten itu, dan itu bisa dibuktikan care-nya Linkpro sama agentnya itu ya tanpa diminta agentnya itu Linkpro udah pasang badan nyediain kuasa hukum. Itu udah yang nggak didapatkan di kantor agent yang lain. Kantor agent yang lain itu datang sendiri, datang sama supervisornya. Padahal ini kan masalah hukum, ya bukan ranahnya supervisor atau prinsipalnya, ini ranahnya hukum ya harusnya ya didampingi sama kuasa hukum itu. Belasan agent dipanggil ya? 20-an agent itu cuma agent Linkpro ini yang ada didampingi kuasa hukum. Dari itu udah terlihat jelas kalau Linkpro itu ya nggak ngeletak no agent nih kayak gitu. Bahasa Inggrisnya kayak gitu ya, nggak ngeletak. Benar-benar care sama agentnya. Tanggung jawab juga. Betul. Ya karena saya ngerasanya bahwa kan kita semua di sini kayak keluarga ya Pak Roy ya. Siapapun teman-teman di Linkpro saya anggap bagian dari keluarga besar. Di saat keluarga itu dalam kesulitan, siapa yang punya power dan wewenang harus ambil posisi untuk jadi bumper gitu. Makanya itu yang secepat responsif saya lakukan sih. Dengan kondisi yang dibilang cukup membahayakan lah ya kalau kita tidak diproses dan didampingi dengan benar gitu, bisa aja makin meluas dan melebar. Makanya saya waktu itu berinisiatif langsung kontak lawyer yang kerja sama kita dan kita dampingin semua agent yang ada masalah. Itu saya sedikit cerita bahwa memang waktu itu saya langsung responsif dan ambil posisi untuk jadi backup ya terhadap kesulitan agent kita di lapangan, apalagi yang berhadapan dengan nantinya ada hukum segala macam. Ya kita sediakan pendampingan itu sih teman-teman. Jadi itu bagian tanggung jawab saya lah sebenarnya itu buat kantor sih. Yang nggak didapatkan di kantor lain. Nah, itu saya nggak tahu ya. Jadi memang waktu itu ada cerita bahwa katanya sih cuma dari Linkpro yang ada pendampingan. Betul. Gitu. Dan sudah selesai. Nah, masalahnya selesai dan clear. Dia pulang paling cepat sih. Ya karena ada yang dampingi dan dia selesai paling cepat sih. Agent kita ya. Baik. Ada Pak. Oh, ada lagi yang mau nanya? Silakan. Permasalahan apa ya Pak? Kalau mungkin bagi apa itu kedepannya kita untuk lebih hati-hati supaya tidak ada kejadian lagi seperti itu. Jadi kan cuma hanya case ya, cuma untuk detailnya kan mohon maaf barangkali bisa diberitahukan gitu Pak. Oke, sekilas saja mau saya beritahukan teman-teman bahwa kemarin yang sempat diduga disangkakan kepada kita itu adalah ketidaksesuaian konten dengan keadaan sebenarnya. Misalnya teman-teman bilang bahwa 5 menit dari Pakuwon, 15 menit dari Royal Plaza seperti itu, atau bakal dilewatin Mer, bakal dilewatin OR. Itu hati-hati teman-teman. Jangan sampai teman-teman membuat narasinya itu adalah narasi yang sudah pasti terjadi dan sudah seperti itu sebenarnya. Padahal kenyataannya misalnya ada rumah yang harus ditempuh dari satu proyek ke Pakuwon Mall misalnya 10 menit gitu ya. Tapi teman-teman bilang hanya 5 menit. Nah, lebih baik teman-teman tuh pakai narasinya adalah lebih kurang atau diperkirakan, atau teman-teman lebih amannya ambil aja crop dari media online atau dari developer,
ditampilkan atau dari Google Map itu lebih bagus lagi. Google Map bilang bahwa dari sini ke situ 5 menit, dari sini ke sana 10 menit. Berdasarkan screenshot dari Google Map. Itu jauh lebih aman daripada narasi yang kita bentuk. Apalagi dengan mengatakan langsung, rumah ini 5 menit dari Pakuan Mall. 5 menit dari mana? Orang jalan macet, mana mungkin kamu 5 menit seperti itu. Itu yang bisa melanggar yang namanya Undang-Undang ITE, Pak. Jadi, hati-hati juga kayak misalnya sebutkan, kamu beli rumah ini langsung dapat SHM. Itu nggak boleh, karena dalam hal ini developer tidak bisa mengeluarkan SHM. Itu adalah klien yang nanti akan balik nama dan mengurus SHM-nya, bukan dari developer. Developer serah terima ke klien itu dalam bentuk HGB, teman-teman. Surat hak guna bangunan, seperti itu. Jadi, hati-hati dalam bernarasi. Itu yang jadi pelajaran kita kemarin dari beberapa teman-teman agen yang dipanggil, dari pihak yang berwenang, bahwa banyak diduga konten-kontennya itu tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Seperti itu. Itu sih pelajarannya, Pak. Kalau ini foto misalkan rumah itu dibuat sebagus mungkin ya untuk menarik, tapi waktu viewing kan, tapi kita sebenarnya ada note nanti apa adanya, itu gimana Pak? Rumahnya itu bukan keadaan sebenarnya, Pak. Ya misalkan ini kan rumah, bukannya jadi kan ada supaya kan kelihatan bagus. Misalkan di rumah itu depannya kelihatan rusak atau apa. Itu kan kita ada AI atau GPT, kita edit. Tapi rumahnya sebenarnya ya rumah itu gitu loh. Ya, pertanyaan bagus. Jadi lebih baik konten yang kita tampilkan di sosial media itu adalah konten yang jujur dan sebenarnya. Nah, jadi jangan sampai konten ini nanti terkesannya menipu. Apalagi kejadiannya ya Pak, yang tadinya rumahnya jorok atau kotor atau kumuh, Bapak sulap pakai AI jadi bersih dan bagus. Ya. Tiba-tiba orang datang tidak sesuai. Sangat beresiko. Dia menuntut itu bisa Pak, karena Bapak dianggap menyebarkan berita bohong atau konten yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi hati-hati Pak. Nah, jadi hanya untuk sekedar menarik orang pun hati-hati gitu loh. Karena memang semua konten tujuannya untuk menarik orang kan, untuk bertanya dan segala macam. Tapi isi kontennya harus jujur dan sesuai dengan keadaan sebenarnya. Poinnya di situ sebenarnya. Jadi kita banyak belajar di situ ya Pak ya. Supaya jangan salah lagi sih. Itu yang benar-benar jadi pelajaran sih dari kasus yang kemarin ya. Ya, karena setiap konten yang diupload kan udah tujuannya untuk publik, kepentingan orang banyak. Ya. Jadi itu yang jangan sampai apalagi ada yang dirugikan dengan kontennya kita. Itu sangat fatal sekali sih teman-teman. Apalagi buntutnya dengan pelaporan dan segala macamnya gitu. Oke. Udah berapa menit ya kita ngobrol tadi nih ya? 47. Hampir 50 menit ya. Terasa cepat ya. ada pertanyaan lagi. Ada lagi mungkin? 1-2 pertanyaan lagi? Partnernya sudah dapat pertanyaan belum? Belum juga ya? Oke. Baik. Pak Roy, untuk orang-orang teman-teman di luar sana yang masih bimbang dengan di dalam persimpangan bakal bekerja sebagai apa, menurut Pak Roy yang sudah berjalani profesi ini selama 8 tahun, apa yang bisa Pak Roy bagikan buat mereka? Mungkin jadi satu inspirasi mereka bahwa kerja properti itu gini loh, enaknya gini loh. Juga milih-milih kantor properti harus yang seperti ini loh gitu loh. Kira-kira apa Pak Roy yang bisa dibagikan Pak Roy? Mungkin bisa jadi inspirasi buat kita di sini. Ya. Kalau saran saya ya, untuk teman-teman yang mau bisnis properti, mulai bisnis properti itu siapin mental dulu. Ya. Itu mental pasti harus ada karena hasilnya nggak bisa instan. Emang kadang ada instan. Rezeki instan itu emang kadang ada, benar-benar yang pemberian dari Tuhan, anugerah itu emang ada. Cuma lebih baik kalau hasilnya itu dari usaha kita yang benar-benar kita maksimalkan di prosesnya. Seperti itu Pak. Jadi masih berpotensi banget sih kalau untuk properti ini, apalagi makin banyaknya project-project baru dari developer dan juga beberapa project di awal tahun kemarin banyak yang sold out. Dibilang ekonomi lagi lesu, tapi kok pembelian properti ini makin meningkat kan. Bahkan teman di kantor kita ada satu project closing 4 unit ya. 4 unit. Dalam waktu hampir 2 minggu aja kali ya. Betul. Jadi sangat sayang kalau momen-momen seperti ini tuh dilewatkan buat teman-teman yang ragu kepikiran untuk join bisnis properti. Justru ini momennya ya teman-teman ya. Nah, bagaimana dengan
harus memilih kantor yang seperti apa? Untuk pemilihan kantornya ya Join Link Property aja gitu ya. kayaknya nggak kayak gitu deh konsepnya. Untuk kantor propertinya ya, kalau menurut saya suasana kerja yang nyaman itu menghasilkan afirmasi positif yang akhirnya membawa banyak energi positif di sekitar kita dan hasilnya juga pasti akan positif, Pak. Ya. Seperti itu aja. Jadi kalau ada pertanyaan nyari uang apa nyari nyaman? Saya nyaman, Pak. Karena dari kenyamanan itu uang itu nggak ada artinya. Bisa yang kita dapat itu bisa lebih banyak daripada uang. Biasanya kalau kita kondisinya nyaman, kerjanya enak, lingkungannya mendukung, uang datang sendiri ya. Betul. Daripada seperti nyari itu. uang tapi kondisinya tidak Nggak nyaman juga nyaman. tidak. Yang tidak. kita dapat terbatas, Pak. Uang hanya uang aja. Masih ada mimpi-mimpi yang pengen dicapai Pak Roy di dunia properti? Mungkin Atau sudah terwujud satu-satu persatu? yang belum terwujud ya dari tim ya, banyak tim saya sampai saya pusing juga gimana caranya tim ini capai mimpi. Itu ya tentunya banyak yang teman-teman yang cerita, Pak saya pengen punya rumah, Pak saya pengen punya rumah sendiri, Pak. Banyak ya pengen aja ngeliat tim ini pada bisa nyampe mimpinya masing-masing. Kalau pribadi, Saya keinginan pribadi? Udah nggak peduli sama mimpi saya. Udah apa ya, udah pernah nyampe semua mimpi, udah pernah kesampaian semua, Pak. Pengen ini apa. Jadi lebih kepada pengen pingin ke teman-teman yang di sekitar menjadi ini. berkat buat orang dan yakin pasti berkatnya juga datang buat kita. Betul, Seperti itu ya. seperti itu, Pak. Ya. Makanya saya lebih seneng lihat orang lain seneng, Pak. Belakangan ini kayak gitu ya konsepnya. Ya, membantu banyak orang segala macam itu Nah, kepuasan tersendiri lah ya. betul. Apalagi wadahnya udah tepat ya di properti kita bisa dampingi mereka. Ya, yang konsepnya kantor ini benar-benar sesuai tujuan saya itu tadi. Tujuan sama. Jadi berkat buat semua orang itu. Jawaban singkat Pak Roy, kalau saat ini Pak Roy tidak di Link Property, Pak Roy jadi apa saat ini Pak Roy? Preacher, Pak. Apa itu? Preacher itu kayak pengkhotbah. Jadi udah Wow. sebenarnya ada basic juga di teologi ya. Awal tahun kemarin udah juga apply keluar untuk ambil doktoral, cuma ya karena ya itu tim saya tadi banyak yang mimpinya belum tercapai ya. Saya Jadi masih mau berjuang masih di sini. nunda itu dulu aja deh. Masih bisa berjuang buat bersama teman-teman ini semua. Baiklah, semoga semua harapannya dan cita-citanya tadi dipermudah Pak Roy dan beneran bisa jadi berkat juga dimanapun Pak Roy berada ya Pak Roy. Sekali lagi thank you Amin. buat waktunya siang hari ini kita ngobrol-ngobrol seru. Semoga obrolan singkat kita jadi inspirasi juga teman-teman ya. Tadi banyak insight-insight yang diberikan Pak Roy, bahkan pemikiran filosofinya beliau. Kenapa harus di properti dan apa yang menginspirasi dia untuk tetap di properti seperti itu, dan tadi juga banyak memberikan apalah info-info ya tentang bagaimana sih di dunia properti dan apa yang bisa kita dapat dari dunia properti. Sekali lagi semoga ini semua menjadi inspirasi buat kita semua teman-teman. Tetap semangat, tetap beraktivitas dan tetap berproduksi, produktif juga teman-teman, sehingga apapun yang kita kerjakan dipermudah dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Ya. Kita cukupkan ya? Kita tutup? Boleh pesan buat orang-orang di lapangan, Pak? Boleh. Silakan. Terakhir. Pesan terakhir dari saya buat orang-orang yang suka jaga lapangan ya. Jangan sampai patah semangat sebelum ke capture sama Google Maps, Pak. Oh, jadi Pencapaian terbesar saya jaga di lapangan itu ke capture sama Google Maps. serius? Seperti itu. Bisa ada 2 project, Pak. Sampai ada di Sampai Google. ke capture di Google Maps. Wah. Loyalitasnya nggak terpantahkan, Pak. Atau guyonan saya itu gini, kalau namamu belum keluar di Google saat pencarian, berarti kamu belum terkenal gitu ya. Jadi jangan patah semangat ya. Iya. betul. Gitu ya. Heeh. Oke, kita cukupkan ya. Ya. Link Property? Connecting.